Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Umadi akan menjelaskan apa itu rekayasa perangkat lunak pada tugas RPL 1. Ada pertama itu Software Test Plan (STP) adalah dokumen yang menjelaskan strategi, tujuan, dan langkah-langkah untuk melakukan pengujian terhadap perangkat lunak. Terdapat banyak bagi-bagian. Itu ada yang pertama pendahuluan, ketiga agak objektif pengujian, yang ketiga ada pendekatan, keempat ada lingkup pengujian, dan kelima ada kriteria kebersihan dan kegagalan, keenam ada sumber daya pengujian, dan yang ketujuh ada rencana jadwal pengujian, ke-8 ada risiko dan mitigasi, ke-9 ada pelaporan dan dokumentasi, ke-10 ada lingkungan pengujian, ke-11 ada rencana pemeliharaan, yang ke-12 ada rencana pengujian ulang, yang ke-13 ada kebutuhan khusus, yang ke-14 ada penutupan pengujian, yang ke-15 ada pengujian otomatis. Dan di sini nomor 2, Software Requirement Specification (SRS) atau spesifik kebutuhan perangkat lunak adalah dokumen yang mendefinisikan secara rinci kebutuhan dan fungsionalitas dari sebuah sistem perangkat lunak yang akan dibangun. Terdapat 4 bagian. Yang pertama itu ada tujuan SRS, 2 ada komponen utama dan dari SRS, yang ketiga ada pentingnya SRS dalam rekayasa perangkat lunak, dan keempat ada manfaat SRS yang baik, dan yang ketiga ada software design description atau description desain perangkat lunak adalah dokumen yang menjelaskan secara rinci arsitektur dan desain dari perangkat lunak yang akan dikembangkan. Terdapat menjadi banyak bagian. Yang pertama itu ada tujuan SDD. Tujuan dari Software Design Description bertujuan untuk mendokumentasikan keputusan desain yang dibuat selama fase perancangan perangkat lunak. Yang kedua ada komponen utama Software Design Description. Dan yang ketiga ada manfaat Software Design Description. Yang keempat ada jenis-jenis pendekatan desain yang dijelaskan dalam Software Design Description. Yang kelima ada pentingnya Software Design Description dalam siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Terus ada kesimpulannya, Software Design Description adalah jembatan antara fase analisis dan pengembangan dalam siklus hidup pengembangan perangkat lunak, Software Development Life Cycle atau SDLC. Terus ada nomor 4, Software Test Plan (STP) adalah dokumen yang menjelaskan strategi, tujuan, dan langkah untuk melakukan pengujian terhadap perangkat lunak. Dalam rekayasa perangkat lunak, STP adalah bagian penting untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang dibangun sesuai dengan kebutuhan yang ditentukan oleh bebas dari kesalahan. Terdapat banyak bagian. Yang pertama itu ada pendahuluan, kedua ada objektif, ketiga ada pendekatan pengujian, keempat ada lingkup pengujian, yang kelima itu ada kriteria kebersihan, keenam ada sumber daya pengujian, ketujuh ada rencana jadwal pengujian, ke-8 ada kasus uji, 9 ada risiko dan mitigasi, 10 ada pelaporan dan dokumentasi, 11 ada lingkungan pengujian, 12 ada rencana pemeliharaan dan pemantauan, 13 ada rencana pengujian ulang. Dari
STP tadi, terdapat kesimpulannya bahwa Software Test Plan STP mencakup semua aspek yang diperlukan untuk melakukan pengujian perangkat lunak secara efisien dan efektif. Dokumen ini penting dalam proses rekayasa perangkat lunak untuk memastikan bahwa perangkat lunak berfungsi sesuai dengan spesifik dan siap dirilis ke pengguna. Dan kelima ada Software Test Description (STD) adalah dokumen yang digunakan dalam rekayasa perangkat lunak untuk mendeskripsikan pendekatan prosedur dan rincian pengujian perangkat lunak. Ada 5 bagian. Yang pertama itu ada tujuan, yang kedua ada isi dari Software Test Description, 3 ada manfaat STD, yang keempat ada jenis pengujian yang tercakup dalam STD, yang kelima ada penerapan dalam proses SDLC. Terus ada kesimpulannya, STD biasanya dibuat pada tahap-tahap pengujian dalam Software Development Life Cycle SDLC. Dengan STD, proses pengujian perangkat lunak menjadi lebih sistematis dan terukur, sehingga membantu mengurangi risiko kegagalan perangkat lunak ketika diluncurkan ke pengguna terakhir. Terus ada dalam rekayasa perangkat lunak, dokumentasi hasil pengujian perangkat lunak atau Software Test Result STR terdiri dari beberapa jenis yang berbeda, tergantung pada tujuan pengujian, ruang lingkupnya, dan dokumen perangkat lunak yang diuji. Di sini ada satu dokumentasi hasil pengujian fungsional, terdapat 3 bagian. Yang pertama deskripsi, kedua ada CC, ketiga ada contoh. Dan yang kedua ada dokumentasi hasil pengujian non-fungsional, terdapat 3 bagian juga. Seperti pertama tadi ada deskripsi, ada isi, ada contoh. Dan yang ketiga ada dokumentasi hasil pengujian regresi, terdapat 2 bagian, deskripsi dan isi. Terus ada software versioning, adalah proses pengolahan dan penomoran versi dari perangkat lunak yang sedang dikembangkan atau sudah dirilis. Tujuannya adalah untuk melacak perubahan, peningkatan, atau perbaikan yang dilakukan terhadap perangkat lunak dari waktu ke waktu. Terdapat 3 bagian. Yang pertama itu ada jenis penomoran, terbagi menjadi 3, yaitu pertama major version, versi utama, ada kedua minor version, versi minor, yang ketiga ada patch version, versi perbaikan, dan yang kedua ada tujuan dan manfaat software versioning. Ada 4 bagian. Pelacakan, satu itu ada pelacakan perubahan, yang kedua ada kompatibilitas, 3 ada manajemen proyek, yang keempat ada rollback. Ya, dan ada yang ketiga terakhir contoh software versionan, terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama menandakan adanya fitur baru versi minor. Yang kedua ada perbaikan part kecil versi patch. Yang ketiga ada perubahan besar yang mungkin tidak kompatibel. Terus ada unsur GUID. Unsur manual adalah dokumen yang panduannya bagi pengguna untuk memahami cara menggunakan suatu produk atau layanan dengan benar. Di sini ada yang pertama pengenalan produk, yang kedua ada daftar isi, yang ketiga ada instruksi instalasi, yang keempat ada petunjuk penggunaan, yang kelima ada troubleshooting, keenam ada panduan keselamatan, ketujuh ada spesifik teknis, ke-8 ada pemeliharaan, ke-9 ada garansi, ke-10 ada kontak dukungan, dan jika ingin mengetahuinya lebih dalam bisa dilihat di video ini. Dan mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.